Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Analisis Pengubah Ganda. Di sini kami akan membahas tentang inferensia vektor satu rata-rata, di mana nanti inferensia vektor satu rata-rata ini akan dibagi menjadi dua kondisi, yaitu ketika sigma diketahui dan ketika sigma tidak diketahui. Kemudian untuk sigma tidak diketahui sendiri, itu akan dibagi menjadi ketika n adalah kecil atau kurang dari 30, dan juga ketika n adalah besar atau n lebih besar dari sama dengan 30. Selanjutnya, kita akan mulai masuk ke pembahasan kita nih. Jadi, yang pertama, sebenarnya aku mau ngajak kalian review bentar nih, biar kalian tuh paham lah ya analogi dari inferensia vektor satu rata-rata. Dulu kita pernah belajar tentang yang namanya pengujian hipotesis satu rata-rata, di mana H0-nya itu adalah mu sama dengan mu 0, H1-nya bisa mu kurang lebih dari mu 0, atau mu kurang dari mu 0, atau mu tidak sama dengan mu 0. Dimana ketika ini sigma diketahui, maka kita bisa bawa ke distribusi Z. Namun ketika sigma tidak diketahui, tapi sampelnya adalah besar, kita bisa bawa dia ke distribusi Z, namun kita gunakan S sebagai estimasi dari sigma. Namun ketika sigma tidak diketahui dan sampelnya adalah kecil, maka kita bisa bawanya ke distribusi T, gitu kan. Nah, kita sekarang balik ke sini. Jadi inferensia vektor satu rata-rata itu sebenarnya sama dengan pengujian hipotesis satu rata yang sebelumnya pernah kita pelajari, tapi perbedaan utamanya itu ada di hipotesisnya nih. Jadi kalau di inferensia vektor satu rata-rata ini, nilai-nilai kita uji itu berbentuk suatu vektor, di mana di dalamnya misalkan nih H0, mu sama dengan mu 0, artinya kita menguji benar nggak sih kalau mu1, mu2 sampai dengan mu ke P, di mana P itu merupakan variabel yang kita teliti atau yang kita hipotesiskan dengan suatu nilai yang kita duga gitu. Jadi di sini fungsinya itu sebenarnya sama, kita melakukan pengujian hipotesis terhadap suatu karakteristik atau suatu unit, tapi bedanya di sini karakteristik yang kita uji itu nggak cuma satu gitu. Ketika kita ingin mengetahui karakteristik seseorang, jadi kita bisa ngelihat dari variabel tinggi badannya, dari umurnya, dan dari lain-lain. Jadi ada sebanyak P karakteristik atau sebanyak P variabel yang kita hipotesiskan. Untuk yang pertama, itu adalah ketika sigma diketahui. Ketika sigma diketahui, maka di sini statistik uji yang kita gunakan itu adalah Z kuadrat. Di mana Z kuadrat ini berasal dari distribusi Z yang sudah dikuadratkan dengan formula sebagai berikut, yaitu Y bar min mu 0 aksen, atau artinya ini merupakan vektor baris, dikali dengan 1/n sigma, di mana sigma ini merupakan matriks varians covariance, terus diinverskan, dikali dengan Y bar min mu 0. Kemudian tolak H0 atau daerah kritisnya adalah ketika nilai Z kuadrat ini lebih besar dari Chi square alpha, P. Jadi P di sini bertindak sebagai derajat kebebasan, yaitu jumlah variabelnya. Namun kondisi lain, ketika sigma tidak diketahui, langkah yang harus kita lakukan adalah melihat jumlah sampelnya. Ketika jumlah sampelnya itu adalah besar atau masih lebih dari 30, itu kita bisa tetap membawanya ke pendekatan distribusi Z, yaitu menggunakan central limit theorem. Namun bedanya, di sini kita pakai adalah matriks variance covariance dari sampel, yaitu S. S itu sebenarnya dari mana sih? S itu sebenarnya kalau dijabarkan secara rinci, formulanya adalah sebagai berikut, yaitu 1/n-1 dikali sigma I dari 1 sampai dengan J, dikali XJ min X bar, dikali dengan XJ min X bar aksen. Kemudian untuk daerah kritisnya, itu sama dengan distribusi Z awal, yaitu Z kuadrat ditolak ketika dia lebih besar dari Chi square alpha, P. Itu untuk sigma tidak diketahui dan sampelnya adalah besar. Namun ketika sampelnya adalah kecil,
kita bisa menggunakan yang namanya hoteling test. Mungkin teman-teman ada yang masih baru dengar gitu ya. Hoteling test itu apa sih? Jadi, hoteling test sendiri ini berasal dari distribusi T yang dikuadratkan dengan formulanya adalah Y bar min mu 0 aksen dikali dengan 1/n dikali dengan S atau matriks variance covariance sample diinverskan dikali dengan Y bar min mu 0. Kemudian ternyata T ini bisa kita gunakan sebagai distribusi. Kita dekati dengan distribusi F sehingga tolak H0 ketika T kuadrat itu lebih besar dari V dikali dengan P, di mana V ini merupakan N-1, yaitu jumlah sampel dikurang dengan 1. P ini adalah jumlah variabelnya per V min P plus 1 dikali dengan distribusi nilai F yang kita dapat dari tabel F, dengan derajat kebebasan pertama adalah P, dan derajat kebebasan kedua adalah V min P plus 1. Nah, ketika kita menggunakan hoteling test ini, ada beberapa sifat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah N-1 itu harus lebih besar daripada P. Atau jumlah sampel dikurang dengan 1 kita harus lebih banyak dari jumlah variabel yang kita gunakan. Terus yang kedua, di hoteling test ini, ketika kita H1-nya itu adalah two tail atau dua sisi, tapi wilayah kritis yang digunakan itu tetap one tail. Kenapa? Nih, karena kita tahu bahwa ini bisa didekati dengan derajat dengan distribusi F, di mana distribusi F sendiri itu selalu mulai dari 0 atau mulai dari positif. Gitu. Jadi tadi merupakan penjabaran tentang statistik uji apa aja sih bisa kita gunakan ketika kita menggunakan inversia vektor satu rata-rata. Nah, ketika kita sudah melakukan uji statistik yang sudah tadi aku jabarkan, ketika keputusannya adalah tolak H0, artinya dari hipotesis yang tadi sudah kita cantumkan nih, yaitu mu1 sampai dengan mu P sama dengan mu0, mu01 sampai dengan mu0P. Artinya minimal ada satu nilai dari 1 sampai dengan P ini yang nggak sama dengan nilai yang sudah dihipotesiskan. Nah, untuk tahu mana sih gitu nilai yang membuat variabel mana yang membuat hipotesis ini ditolak, kita bisa membuat yang namanya selang kepercayaan. Yang pertama, itu ada selang kepercayaan simultan untuk setiap mu i. Formulanya adalah L aksen dikali dengan X bar plus minus, ini aku kasih contoh yang untuk hoteling test. Kalau misalkan distribusi Z, ini beda di critical value-nya aja, nanti berarti diganti dengan chi-square alpha, P. Jadi di sini ada namanya nih, di sini ada L. L itu sebenarnya apa sih gitu kan? Jadi L itu merupakan suatu vektor yang isinya adalah nilai dari 1 dan juga 0. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung CI untuk mu1, artinya di sini satunya kita letakkan di yang pertama. Contoh kalau misalkan kita mau nyari CI untuk mu kedua, maka L-nya adalah 0, 1, 0, dan sampai dengan P. Jadi ini merupakan critical value-nya dikali dengan L aksen, dikali dengan S, L, kemudian hasilnya kita akarkan. Yang kedua, ada CI Bonferroni. Bonferroni ini dia sifatnya adalah lebih unggul ketimbang CI sebelumnya. Kenapa sih dia lebih unggul? Karena di sini dia sudah memperhatikan yaitu alpha per 2P. Beda dengan CI simultan biasa, di sini cuma F alpha. Jadi seolah-olah kalau kita menggunakan CI simultan biasa, ketika kita mencari CI sebanyak P variabel, maka jenis kesalahan pertama yang kita lakukan adalah sebanyak alpha dikali dengan P. Sehingga ini akan memperbesar tingkat kesalahan kita. Sedangkan di Bonferroni ini sudah alpha dibagi dengan 2
dikali dengan P. Artinya, tingkat kesalahan yang kita lakukan itu cuma sebanyak alfa. Contoh nih, aku mau nyari CI untuk mu1. Berarti di sini, ketika kita pakai CI simultan, maka Y bar 1 plus minus akar dari P dikali dengan N-1 per N-P dikali dengan F dengan derajat kebebasan adalah P, V-P plus 1 alfa dikali dengan akar dari S11. Ini kita dapat dari matriks varians covariance sampel. S11 itu berarti adalah baris pertama, kolom pertama. Kolom misalkan untuk mu2 berarti baris kedua, kolom kedua, yaitu S22, dan seterusnya. Tadi udah aku jabarkan tentang materi di independensi vektor satu rata-rata. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa ke latihan soal. Yuk kita coba latihan soalnya. Diketahui contoh soal sebagai berikut. Dari soal tersebut, kita bisa tahu bahwa ada 15 jumlah sampel dan 3 variabel yang terdiri dari jumlah pertandingan, total kemenangan, dan jumlah hero yang dimiliki. Dari contoh soalnya, kita ingin menguji apakah ada perbedaan hasil penelitian antara tahun 2019 dan tahun 2020. Sebelum menganalisis lebih lanjut, kita terlebih dahulu melakukan uji normalitas sebagai syarat asumsinya menggunakan SPSS. Dari output yang ada, terlihat bahwa p-value-nya sebesar 0,200 lebih dari alfa 5%, artinya gagal tolahan 0 atau dapat dikatakan datanya berdistribusi normal sehingga bisa dilakukan analisisnya. Terlebih dahulu, kita menyusun hipotesis HN0 dan H1-nya, yang mana hipotesisnya tertera sebagai berikut ini. Setelah itu, kita mencari vektor rata-rata dari setiap kelompok variabel yang ada. Cara perhitungannya sebagai berikut. Lalu, kita menghitung matriks sampel variance covariance-nya. Karena pada soal diketahui ada 3 variabel, maka matriks sampel variance covariance-nya berordo 3 kali 3. Cara perhitungannya sebagai berikut ini. Setelah mendapatkan rata-rata dari setiap kelompok variabel dan matriks sampel variance covariance-nya, lalu kita tinggal melakukan uji Hotelling dengan cara yang tertera sebagai berikut. Untuk wilayah kritisnya, agar mendapatkan T-table dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Lalu, tahapan terakhir adalah keputusan dan kesimpulan. Dari hasil perhitungannya, dapat diketahui bahwa hasilnya adalah gagal tolahan 0. Artinya apa? Dengan tingkat signifikansi 5%, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil penelitian antara tahun 2019 dan 2020, atau dapat dibilang hasilnya sama saja. Kemudian adalah perhitungan dengan aplikasi RStudio. Untuk kasus tersebut adalah uji beda rata-rata untuk multivariat dengan statistik uji T-Hotelling. Langkah pertama adalah masukkan data dengan menggunakan library readXL. Kemudian saya memberi nama R itu read_excel dan dalam kurung file direktorinya. Hasilnya adalah menguji apakah data tersebut sudah memenuhi asumsi multivariat normal. Dengan hipotesis 0 adalah berdistribusi multivariat normal, dan hipotesis 1 data tidak berdistribusi multivariat normal. Dengan statistik uji Shapiro-Wilk, sintaksnya adalah mshapiro.test dalam kurung nama datanya. Kita dapatkan p-value-nya adalah sebesar 0,4359. Maka dengan alfa 5% dapat mendapat keputusan gagal tolakan 0. Kesimpulannya adalah
maka datanya sudah memenuhi asumsi distribusi multivariat normal. Langkah selanjutnya adalah mencari statistik hitung untuk t-hoteling atau mencari t kuadratnya, yaitu rumusnya adalah transpos dari matriks x bar dikurangi mu dikali inverse dari matriks S dan dikalikan dengan matriks x bar dikurangi mu. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu yang sudah diketahui mu 2019 atau isinya adalah jumlah pertandingan, total kemenangan, dan jumlah hero yang dimiliki. Kita masukkan dengan N-nya, jumlah datanya ada 15 dan P-nya 3. Kemudian untuk mencari X bar ya, atau rata-rata untuk tahun 2020-nya adalah dengan menggunakan sintaks apply, yaitu saya menamakannya X bar apply dalam kurung R, ini adalah nama dari datanya, dan 2 ini merujuk untuk mencari tiap kolom, dan min untuk mencari rata-ratanya. Dan kita panggil X bar. Dan untuk mencari matriks dari S-nya adalah dengan sintaks conv, itu langsung saja masukkan conv dalam kurung nama data conv dan kurung R. Setelah kita dapat semuanya, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu untuk mencari transpose kita menggunakan sintaks T di depannya, dan untuk mencari inverse adalah dengan menggunakan solve. Dan kita masukkan, kita panggil d kuadratnya, kita dapatkan nilai statistik hitung untuk T hotelingnya adalah sebesar 0,00406, dengan T tabel adalah sebesar 23,588, dengan derajat bebas 3,12 atau P, N min P. Maka dengan tingkat signifikansi 5%, nilai dari statistik hitungnya adalah kurang dari T tabelnya, maka keputusannya adalah gagal tolak nol. Oleh karena itu dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5%, maka tidak terdapat perbedaan jumlah rata-rata pertandingan, total kemenangan, dan jumlah hero yang dimiliki antara tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini dapat saja mengindikasikan bahwa para pemain Mobile Legends ini pada 2020 kurang aktif bermain gamenya, atau menangnya hanya sedikit dan juga mungkin hanya sedikit atau bahkan tidak menambah jumlah hero. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.